Pelangi adalah sebuah film Indonesia yang diadaptasi dari novel berjudul sama, karya Andrea Hirata. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Riri Riza. Laskar Pelangi mengisahkan tentang sekelompok anak-anak yang hidup di Desa Gantong, Belitung Timur pada era 1980-an. Mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang terletak di sebuah rumah tua yang rapuh dan hanya memiliki satu ruangan. Kondisi sekolah yang buruk tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar. Mereka bahkan memberi nama Laskar Pelangi untuk diri mereka sendiri, karena mereka senang melihat pelangi yang selalu muncul di langit setiap kali hujan turun. Namun, keberadaan sekolah mereka dihantui oleh ancaman penutupan dari pemerintah. Mereka harus berjuang keras agar sekolah mereka tetap buka. Selain itu, mereka juga harus menghadapi berbagai masalah yang terjadi di dalam diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Di tengah-tengah masalah itu, guru mereka yang luar biasa, Ibu Muslimah, menjadi penyemangat mereka untuk terus berjuang. Dengan semangat juang dan rasa kebersamaan yang kuat, Laskar Pelangi berhasil mengatasi berbagai rintangan dan mewujudkan mimpi mereka untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Secara keseluruhan, film Laskar Pelangi menghadirkan kisah yang inspiratif dan memotivasi untuk menghadapi tantangan hidup dengan semangat dan keberanian, serta mengingatkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Pelajaran yang pertama dari film Laskar Pelangi, sikap pantang menyerah. Guru-guru di sekolah tersebut memiliki sikap pantang menyerah dalam menghadapi berbagai masalahan yang dihadapi, baik masalah yang berkaitan dengan fasilitas, keuangan, dan maupun masalah pendidikan. Mereka terus berusaha untuk mencari solusi agar sekolah tetap dapat berjalan dengan baik. Pelajaran yang kedua, sikap kreatif dan inovatif. Guru-guru di sekolah tersebut memiliki sikap kreatif dan inovatif dalam mengajar. Mereka menciptakan berbagai metode dan teknik mengajar yang unik dan menyenangkan, sehingga membuat peserta didik lebih tertarik dan semangat untuk belajar. Sikap berani. Guru-guru di sekolah tersebut memiliki sikap berani dalam menyuarakan pendapat dan melawan ketidakadilan. Mereka tidak takut untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan pendidikan, serta melawan praktik korupsi yang dapat merugikan kepentingan sekolah. Sikap menginspirasi dan mendorong. Guru-guru juga menunjukkan sikap yang menginspirasi dan mendorong peserta didik untuk meraih cita-cita dan meraih kesulitan. Mereka selalu memberikan semangat dan memotivasi kepada peserta didiknya. Sikap setia dan bertanggung jawab. Guru-guru menunjukkan sikap setia dan bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan mereka sebagai pendidik. Mereka tidak mudah menyerah walaupun dihadapkan dengan banyak tantangan. Sikap peduli. Guru-guru memiliki sikap pedulian yang tinggi terhadap peserta didik yang diajarnya, memastikan bahwa peserta didik hadir dalam pembelajaran. Akan tetapi jika tidak hadir, maka guru akan mencari memastikan mengapa, apa penyebab ketidakhadiran peserta didik tersebut. Bahkan, Ibu Muslimah sampai mendatangi rumah sang peserta didik yang sudah lama tidak masuk sekolah. Beliau tidak hanya memberikan pengajaran akademis, akan tetapi juga memberikan dukungan moral dan emosional yang sangat penting bagi perkembangan peserta didiknya. Empati. Guru-guru di SD Muhammadiyah yang selalu mendengarkan keluhan dan masalah yang dihadapi peserta didik dengan penuh perhatian. Sang guru tidak hanya mendengarkan, akan tetapi berusaha untuk memahami dan memberikan solusi yang tepat, seperti ketika Pak Guru Harfan membantu Lintang yang kesulitan membaca dan menulis. Mindfulness. Guru-guru di SD Muhammadiyah selalu berusaha untuk memahami kondisi peserta didiknya dengan menempatkan diri pada posisi mereka. Misalnya, ibu guru muslimah yang mencoba memahami perasaan Ikal yang merasa kesepian karena ayahnya bekerja di luar kota. Compassion. Guru-guru di SD Muhammadiyah juga menghargai perbedaan di antara mereka peserta didiknya. Mereka tidak membeda-bedakan peserta didik berdasarkan latar belakang atau kejelasan. Ibu guru muslimah menghargai bakat menyanyi Harun, meskipun ia bukanlah peserta didik yang pandai dalam pelajaran. Critical inquiry. Seorang guru sangat berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Guru yang memiliki sikap yang baik dan positif dapat memberikan pengaruh yang besar bagi peserta didiknya dan membantu mereka meraih kesuksesan di masa mendatang. Deadwood Society adalah film drama Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1989. Film ini disutradarai oleh Peter Weir dan dibintangi oleh Robin Williams, Ethan Hawke, dan Robert Sean Leonard. Film ini mengisahkan tentang seorang guru bahasa Inggris, John Keating, yang bergabung dengan sekolah khusus laki-laki yang sangat konservatif. Keating memberikan pelajaran yang sangat inspiratif dan memotivasi murid-muridnya untuk berpikir secara kreatif dan tidak terbatas oleh norma-norma sosial yang dibebankan pada mereka.
Dalam film ini, Keating memperkenalkan konsep Dead Poet Society, sebuah kelompok rahasia di mana para peserta didik membaca puisi klasik dan merenungkan arti kehidupan mereka. Hal ini membuka pandangan baru pada peserta didik tentang bagaimana hidup harus dijalani dan menantang mereka untuk mempertanyakan otoritas dan konservasi yang ada. Namun ide-ide Keating dan cara pengajaran yang tidak konvensional membuat beberapa orang terganggu dan Keating dipecat dari sekolah. Para peserta didik yang dipengaruhi oleh Keating tetap berjuang untuk mempertahankan semangat dan idealisme mereka bahkan setelah kepergian Keating. Film ini adalah kisah yang menyentuh dan memberikan inspirasi tentang pentingnya mempertanyakan otoritas dan mengejar impian Anda. Bahkan jika itu berarti harus berjuang melawan konsep sosial. Pelajaran dapat diambil dari film Dead Poet Society. Yang pertama, berani berpikir di luar kotak. Guru sastra John Keating yang diperankan oleh Robin Williams mengajarkan pada muridnya untuk berpikir di luar kotak dan mempertanyakan otoritas yang ada. Dia mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan mengejar impian mereka, bahkan jika itu berarti melanggar aturan yang ada. Yang kedua, pentingnya mengejar passion. John Keating juga mengajarkan pada muridnya untuk mengejar passion mereka dalam hidup, bahkan jika itu berarti melawan ekspektasi orang lain. Dia menyebutkan pentingnya care diem atau ambil hari ini, yang artinya mengambil kesempatan untuk hidup sesuai passion kita. Yang ketiga, pentingnya teman yang mendukung. Dalam film ini, kelompok sahabat terdiri dari para murid John Keating saling mendukung dan memotivasi untuk satu dan lainnya mengejar impian mereka. Mereka menjadi dukungan satu sama lainnya ketika mereka menghadapi rintangan atau kesulitan. Yang keempat, kesadaran akan kekuatan kata-kata. Kata-kata memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi orang lain. John Keating mengajarkan para muridnya untuk menggunakan kata-kata mereka dengan bijak dan kreatif untuk mempengaruhi dunia. Yang kelima, hidup harus memiliki makna. Memiliki tujuan makna dalam hidup, John Keating mengajarkan pada muridnya bahwa hidup adalah sesuatu yang berharga dan harus diisi dengan pengalaman yang penuh makna dan berarti. Keterkaitan dengan topik pembelajaran sosial emosional, empati. Mendengarkan dengan sepenuh hati. Salah satu aspek penting dari empati adalah mendengarkan orang lain dengan sepenuh hati. Di dalam film tersebut, guru sastra John Keating selalu mendengarkan siswanya dengan penuh perhatian dan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga dia bisa memahami pandangan dan perasaan mereka. Mindfulness. Mengambil perspektif orang lain. Empati juga melibatkan kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif orang lain. Dalam film, John Keating mengajak siswanya untuk melihat sastra dari perspektif yang berbeda-beda dan untuk memahami pandangan tersebut, memahami pandangan hidup yang berbeda-beda yang dapat terwakili dalam sastra. Compassion, memahami perasaan orang lain. Sebagai bagian dari empati, penting untuk dapat memahami perasaan orang lain. Dalam film, karakter-karakter utama masalah berbagai pribadi seperti tekanan dari orang tua, depresi, dan kesulitan yang menjalin hubungan dengan orang lain. John Keating selalu berusaha memahami perasaan mereka dan membantu mereka menemukan jalan keluar dari kesulitan yang mereka alami. Critical inquiry. Film ini mengajarkan bahwa penting untuk mempertanyakan otoritas dan mengembangkan pemikiran independen. Ini ditekankan oleh karakter John Keating, seorang guru sastra yang mendorong siswanya untuk berpikir secara kritis dan tidak hanya menerima apa yang dikatakan oleh orang lain. Mempertanyakan otoritas dan pikir independen dapat membutuhkan keberanian. Ini ditekankan dalam film ini sebagai adegan di mana karakter-karakter utama berjuang untuk mengatasi ketakutan mereka dan mengungkapkan pemikiran mereka secara bebas. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Bungo, ayo belajar. Bungo menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi ini hanya urusan seorang anak bernama Bungo. Mana ibu guru butenta?